Hello and welcome all of you guys who watch this video. So, in this video, I will analyze about this poem. Ya, dalam video ini tidak lain dan tidak bukan, aku akan membahas mengenai puisi yang cukup terkenal karangan Maya Angelou. Karena pada video sebelumnya kita sudah mendengarkan puisinya, jadi dalam video ini kita akan membahas puisinya lebih lanjut. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, apakah kalian siap untuk mengikuti pembahasannya bersama-sama? Jika kalian siap, mari kita masuk ke dalam video pembahasan puisi Still I Rise ini. Tapi sebelum memasuki video pembahasannya, aku mau kalian mengetahui terlebih dahulu siapakah Maya Angelou ini. Jadi, aku akan memperkenalkan kalian secara singkat siapakah Maya Angelou. Jadi, Maya Angelou adalah seorang aktivis berkebangsaan Amerika yang karyanya seringkali mengangkat isu-isu sosial yang dialami kaum berkulit gelap, dan tentunya di Amerika. Ia lahir pada 4 April 1928 di St. Louis, Missouri, Amerika Serikat. Maya Angelou sudah menulis sebanyak 7 autobiografi, dan ia juga seorang penulis dari karya-karya yang terkenal seperti On the Pulse of Morning, Phenomenal Woman, dan Still I Rise ini. Jadi, apa alasan Maya Angelou menulis Still I Rise ini? Well, selain sebagai penyemangat atau motivasi, ia menulis puisi ini karena ia secara terang-terangan melawan segala bentuk rasisme terhadap orang-orang berkulit gelap, terkhususnya perempuan yang ada di Amerika. Selain itu, sejarah perbudakan kulit gelap di Amerika pada zaman dahulu yang juga menjadi salah satu faktor mengapa Maya menulis puisi Still I Rise ini. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kok bisa puisi Still I Rise bisa jadi sepopuler itu? Well guys, hal itu tentu tidak luput dari cara penulisan Maya Angelou itu sendiri, dari unsur fisik hingga ke intrinsiknya. Kita akan membahas physical structure-nya dulu, atau unsur fisik. Fisikalnya itu sendiri terbagi menjadi 4, yaitu form, typography, lines, dan stanzas. Dalam Still I Rise, bentuk dari puisinya adalah free verse, yaitu puisi yang tidak terikat aturan tentang rhyme scheme. Kemudian, dapat kita lihat juga dari tipografinya. Di sini Maya Angelou membold kata I rise pada line terakhir supaya memberikan kesan tegas dan tak tergoyahkan. Kemudian, puisi ini terdiri dari 9 stanzas, yang dimana tiap stanza itu terdiri dari 4 lines, atau bisa disebut juga sebagai quatrains. Kita geser ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai struktur sound dari puisi ini. Di sound structure ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu meter, rhymes, dan rhythm. Bagian pertama yang akan kita bahas adalah meter. Meter adalah penekanan pada suatu kata pada puisi yang bertujuan untuk memberikan emosi yang lebih mendalam ataupun tegas. Dalam puisi Still I Rise ini, penekanan katanya ada pada kalimat yang aku garis bawahi ini ya. Berikutnya ada rhymes. Nah, rhymes ini adalah akhiran bunyi yang sama pada akhir kata. Dalam puisi ini, rhymes-nya dapat dengan mudah kita kenali. Jika kalian belum jelas di mana letaknya, aku akan menggarisbawahi kalimatnya. Ini dia kata yang memiliki rhymes yang sama itu. Selanjutnya ada rhyme scheme. Nah, yang tadi itu cuma bahas rhyme, sekarang rhyme scheme-nya. Rhyme scheme dalam puisi ini adalah A, B, C, B. Namun ada sedikit perbedaan pada stanza ke-8 yaitu A, B, A, B, C, C. Dan juga pada stanza ke-9 yang memiliki rhyme scheme A, B, A, B, C, C, B, B, B. Setelah membahas kedua struktur tadi, physical dan sound, kita lanjut membahas tentang tema, tone, dan moral message dari puisi ini. Kenapa hal ini perlu kita bahas, Min? Nah, supaya kita mengetahui maksud atau pesan yang Maya Angelou ingin sampaikan di puisinya ini. Baik, kita akan membahas temanya dulu. Tema utama dari puisi Still I Rise ini adalah resilience. Hal ini sudah sangat tertera pada tiap stanzanya yang mengisyaratkan sebuah ungkapan tentang kebangkitan dan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan. Sebuah tema yang sangat menginspirasi dan membakar semangat, bukan?
Oke, selanjutnya tone puisi tersebut. Tone dari puisi ini adalah confrontation dan confident. Kesan konfrontasinya dapat kita ketahui dari stanza 1. Benar-benar mengisyaratkan sebuah bentuk penantangan namun juga percaya diri. Dan yang terakhir, pesan moral. Pesan moral yang ingin Maya Angelou sampaikan dalam puisinya ini ialah tentang percaya dan menghargai diri sendiri. Tiap kata yang ia pilih terkesan membakar semangat untuk tidak merasa rendah karena bentuk diskriminasi. Justru karena itu kita harus berani melawan dan bangkit. Itulah karangan masterpiece dari Maya Angelou. Bukan hanya sebagai sebuah karya seni, tetapi juga sebagai pengingat untuk tidak mudah menyerah dan tetap percaya menghadapi berbagai cobaan yang datang. Kurasa pembahasan dari puisi Selaras ini cukup sampai di sini. Sekian, aku pembawa materi kalian, pamit undur diri.